Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian edisi 3 Oktober 2025. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur buat napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru dengan penuh sukacita. Kami akan membaca firman kebenaran-Mu yang akan menuntun dan menguatkan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia 52 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan dan kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dan kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan dan kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan kedua belas lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari dan geronggangan dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga, tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling, semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti itu juga. Mengenai buah delima, ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Amin. Renungan harian menyaksikan kemahakuasaan Allah. Melihat bangsa kita mengalami kemerosotan atau kejatuhan, tentu akan melahirkan rasa sakit hati dan pergumulan. Hal inilah yang dirasakan oleh Yeremia. Dia melihat dengan langsung bagaimana bangsanya mengalami keruntuhan dan kehancuran akibat dosa dan ketidaksetiaan mereka sendiri. Di bawah pemerintahan Raja Sedekia, Bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka dibakar dan dihancurkan. Bangsa Yehuda jatuh ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Penduduk Yerusalem dibawa ke Babel sebagai orang buangan.
Yeremia merasakan kesedihan yang luar biasa, sehingga meratapi situasi yang sedang dialami oleh bangsanya itu. Keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda untuk menyatakan bagi bangsa itu bahwa Allah berkuasa membangun dan meruntuhkan dan tidak dapat dipermainkan. Dosa dan ketidaksetiaan bangsa Yehuda membuat Allah turun tangan menghukum bangsa itu. Allah memberikan pelajaran bagi mereka bahwa selain Allah tidak ada yang perlu diandalkan dalam hidup. Kesombongan, kekerasan hati, ketidaktaatan, bahkan penyembahan kepada berhala membuat Allah murka atas hidup bangsa Yehuda dan menjatuhkan hukuman bagi mereka. Kisah kejatuhan bangsa Yehuda mengajarkan kita bahwa Tuhanlah yang punya kendali penuh atas diri kita. Dia yang berkuasa menciptakan, membangun, menghidupkan, bahkan Ia sanggup meruntuhkan sebuah bangsa. Tuhan ingin kita hanya mengandalkan Dia dalam hidup tanpa berharap pada kekuatan-kekuatan lain di luar Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan oleh karena kasih-Nya kita dimungkinkan menapaki hidup ini. Dialah Allah yang kudus, yang memiliki kuasa untuk mengampuni dan menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan senantiasa menyaksikan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu dan kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya kami senantiasa diberi iman yang teguh, harapan yang kuat, dan kasih yang tulus, agar sepanjang hari ini kami boleh melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Berkatilah seluruh anggota keluarga kami, dan berilah kami rahmat dan cinta kasih, agar hidup kami berkenan kepadamu, dan hidup berbagi kasih dengan sesama. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya kuasa dan pertolongan Tuhan Ia akan menjamah, sehingga mereka boleh diberi kesembuhan. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, karuniakan ketekunan dan kesetiaan di dalam belajar. Dan yang sedang mencari lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan selalu membuka jalan setiap apa yang direncanakan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Ini doa dan pengharapan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.